Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Teman-teman, di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Kita ada di tanggal 20 April ya teman-teman. Dan kemarin kita udah dapat beberapa data soal data CPI untuk Inggris dan juga Uni Eropa. Dari kedua data ini, kita menemukan bahwa inflasi sebenarnya sudah berhasil turun. Inggris turunnya 0,3% saja. Jadi ini masih jauh dari ekspektasi, di mana diperkirakan itu harusnya sih bisa turun sampai 9,8. Tapi kemarin cuma turun di 10,1 saja dari 10,4%. Dan kalau dari Uni Eropa ini cukup bagus trennya, inflasi berhasil ditekan dari 8,5% ke 6,9%. Jadi ini sesuai dengan ekspektasi. Dan kalau kita lihat dari data hari ini juga bakalan cukup penting untuk kita perhatikan. Ini aku refresh dulu teman-teman karena error. Nah, kalau kita lihat data hari ini itu ada European Central Bank menerbitkan catatan rapat kebijakan moneter mereka. Mungkin ini imbas daripada hasil data CPI tadi, dan juga mereka akan mereview seperti apa kebijakan moneter yang sudah dilakukan sebelumnya dan kira-kira kedepannya bakalan melakukan hal apa, teman-teman. Terus dari Amerika Serikat akan ada klaim pengangguran awal, indeks manufacture Fed Philadelphia, dan juga penjualan rumah lama. Mungkin hari ini nggak akan terlalu gimana-gimana kalau melihat dari newsnya, tapi kita akan lihat aja seperti apa. Semuanya berdampak sama indeks dolar, karena dari indeks dolar mungkin akan berdampak juga sama Bitcoin. Oke, itu event buat hari ini, teman-teman. Ini aku dapat beberapa news dari Dutch Digital Asset Research, teman-teman. Ini view from the Citadel Deep Dive Series. Ini ceritanya, ini sebuah riset ya yang dilakukan oleh Dutch Digital Asset. Jadi di awal-awal ya dia introduce lah kripto itu apa, seperti apa kondisinya seperti sekarang. Terus ya kita akan masuk ke pokok-pokok pentingnya aja. Kalau kita lihat sih ini adalah revolusi yang terjadi pada perkembangan keuangan ya. Sebelumnya kan mereka pakai gold, kita pakai gold. Terus lama-lama berubah jadi fiat money, dan sekarang Bitcoin seolah-olah datang menjadi penengah kedua hal ini. Kenapa? Karena dari gold sendiri yang terbilang ribet, kalau kemana-mana kita harus bawa emas, sangat ribet. Sementara dari fiat money sendiri itu inflasi ya, karena negara bisa cetak uang, menambah jumlah suplai uang, sehingga menyebabkan semakin lama value daripada uang itu menurun. Ini seperti ada yang menengahi, yaitu Bitcoin. Jadi ini idenya seperti itu, bukan sesuatu yang dianggap sebagai persetujuan lah bahwa Bitcoin ini adalah sesuatu yang bagus atau gimana. Tapi ini adalah idenya yang ada di market buat sekarang. Nah, kalau kita lihat daripada data, ini ada data ya soal adopsi daripada cryptocurrency, teman-teman. Global ID Verified Cryptocurrency User. Jadi chart yang kuning ini menunjukkan adalah ID verified. Artinya teman-teman yang mungkin ada menggunakan exchange, yang melakukan trading di cryptocurrency, terutama melewati centralized exchange, itu kalian melihat kenaikan yang sangat-sangat signifikan, terutama ini mulai impulsif ketika di tahun 2021 sampai saat ini, teman-teman. Jadi kenaikannya sudah sekitar 420% kalau kita perhatikan, kenaikannya sudah sampai sekitar 550%, teman-teman. Kalau kita bandingkan dari 2017 sampai saat ini. Dan ini merupakan adopsi yang sangat-sangat tinggi, bisa dibilang, untuk percepatan daripada adopsi kripto. Dan ini tahunan growth rate ya tidak terlalu banyak ya kalau kita lihat dari 2023. Terus adopsinya semakin meningkat. Lalu apakah sebenarnya cryptocurrency ini bagus atau enggak? Nah, ini ada beberapa meta survey of global crypto asset adoption. Jadi ini beberapa exchange, teman-teman. Jadi Gemini, Morning Consult, Crypto.com, dan beberapa institusi lain seperti Cointelegraph,
BNY Millions ini melakukan survei terhadap profesional investor ataupun kalangan umum, teman-teman. Jadi dari survei yang mereka lakukan ini ada beberapa persen ya, 24% orang yang menggunakan layanan cryptocurrency. Ini disurvei 3.000 orang dewasa di 20 negara. Jadi mereka melakukan surveinya. Terus dari Morning Consult itu melakukan juga 1.000 adult, 1.000 orang dewasa per country. Dia melakukan di 42 country. Mereka tahu nggak ataupun punya nggak aset kripto. Itu ada 22% yang mengetahui. Jadi adopsi kripto sekarang itu sudah sangat-sangat masif. Teman-teman bisa lihat juga di bagian bawah sini. Ini adalah data di seluruh dunia ya, bagaimana cryptocurrency ini sepertinya adalah sesuatu yang sudah global. Meskipun tidak semua negara melegalkan cryptocurrency buat saat ini. Seperti China contohnya itu masih ngeban kripto. Tapi kalau kita lihat dari datanya ternyata adopsinya itu masih sangat-sangat samar-samar. Artinya masih ada orang yang melakukan kegiatan yang berhubungan sama kripto di sana meskipun negara pemerintahnya itu melarang, teman-teman. Kalau kita perhatikan Rusia justru zero ya. Rusia nggak ada, negara-negara Afrika juga nggak terlalu banyak. Jadi Amerika, Kanada, Alaska, Meksiko, Brazil, Argentina yang paling banyak. Jadi semakin gelap warnanya itu adopsinya berarti semakin kuat. Yang kuat-kuat itu kayak Thailand, Turki, ini negara apa ya di Afrika? Ya itulah Argentina. Indonesia mungkin berada di tengah-tengah lah, sejajar dengan Australia, mungkin sama juga dengan Amerika, meskipun Amerika lebih masif sepertinya. El Salvador mungkin setara juga sama Indonesia. Jadi itu sih beberapa data yang kita bisa perhatikan. Nah ini cryptocurrency di Europe. Ini adalah beberapa negara ya yang sangat-sangat agresif dalam hal melegalkan atau memperbolehkan lah masyarakatnya dalam mengadopsi atau melakukan transaksi atau melakukan mining atau apapun yang berhubungan sama cryptocurrency. Yang paling rame itu di Spanyol, kemudian di Yunani juga mungkin, terus negara-negara Balkan ya ada sedikit beberapa ya. Ini apa ya, Norwegia ya kalau nggak salah. Ya itulah di semenanjung Skandinavia. Terus Irlandia dan juga Inggris itu masih juga cukup banyak. Jerman, Denmark, Prancis, ya rata-rata di Eropa udah pada terbuka lah sama cryptocurrency, teman-teman. Terus kalau kita lihat dari bawahnya, what explain difference adoption rate? Ya itu nggak terlalu gimana-gimana. Terus kalau kita lihat lagi di bagian bawah, ini adalah adopsi cryptocurrency atau crypto aset saat ini. Time to search peak adoption rate in US. Yang paling banyak adopsinya itu adalah drinking water, air minum, air mineral ya. Terus telepon itu adopsinya sudah setinggi dikasih rating 99. Automobile ini handphone ya 78. Dan Bitcoin atau cryptocurrency itu adopsinya masih sangat-sangat kecil, teman-teman. Kecepatannya masih sangat-sangat kecil. Jadi peluang untuk growth sepertinya masih bakalan sangat-sangat besar. Ini juga perbandingan soal mobile phone adoption berbanding sama Bitcoin. Ternyata dari awal 2010 sampai 2022 Bitcoin itu trennya lebih bagus daripada adopsi daripada telepon. Ini adopsi telepon ini prediksi ya. Semakin ke depan dia akan semakin banyak yang pakai. Sementara di bear market 2023 2022 lalu Bitcoin ini mengalami crash, teman-teman, dan saat itu kita berada di bawah daripada prediksi tentang mobile phone adoption ini. Jadi kita udah berada di bawahnya nih. Padahal sebelumnya kita jauh melampaui berada di atas. Apakah ini tanda-tanda Bitcoin udah mulai bakalan sulit buat naik? Ya kita nggak tahu, teman-teman. Ya mungkin itu sih beberapa data yang kita bisa lihat. Lalu ada beberapa news soal Coinbase CEO One Rule. Mereka pengen untuk merelokasi company mereka keluar dari Amerika Serikat. Ini dari Coinbase CEO ya. Jadi mereka mungkin merasa tidak nyaman dengan posisi daripada saat ini. Kenapa? Karena
dari SEC sendiri itu sekarang lagi mencari-cari gara-gara, teman-teman. SEC di bawah Gary Gensler ini benar-benar banyak masalah ya, di mana dia tidak terlalu terbuka sama cryptocurrency karena memang ada beberapa tujuan yang dia lakukan. Jadi ini tentunya tidak nyaman untuk para penggiat di dunia kripto, baik perusahaan-perusahaan penyedia layanan kripto ataupun para user, para retail seperti kita. Dan Coinbase pengen keluar, teman-teman. Ini adalah gebrakan yang bagus. Siapa tahu digertak, akhirnya regulasi bisa lebih lunak. Terus ini ada surat ya dari SEC soal Bittrex, teman-teman. Salah satu exchange global yang tidak terregistrasi di National Securities Exchange. Jadi dia ilegal bisa dibilang di Amerika, tapi masih melakukan perdagangan. Jadi kena kasus nih sama SEC. Kemudian ini berita dari 117 partisipan itu saat ini tertarik interest untuk membeli FTX unit, teman-teman. Wah, ini adalah kabar bagus ya untuk FTX karena kemarin dia bermasalah kasusnya SBF, dan sekarang kalau ada partisipan yang cukup tertarik untuk mengadopsi apalagi bisa mengembalikan FTX seperti sedia kala, banyak orang yang nyangkut bisa dikembalikan, tentunya adalah berita yang bagus. Tapi ini masih berupa ketertarikan, belum sesuatu yang ditindaklanjuti, teman-teman. Terus dari berita yang lain, Hong Kong ini akhirnya recognize bahwa cryptocurrency ini adalah properti. Properti, apakah properti itu rumah atau hotel? Tentunya bukan ya. Yang mungkin dimaksud adalah dari regulator di Hong Kong ini adalah intellectual property. Ini merujuk sama kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, seperti teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra. Mungkin yang dimaksud dengan properti di sini adalah intelektual propertinya, ya, seperti teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Karena kan cryptocurrency itu erat kaitannya sama yang namanya intelektual ya, yang bikin adalah orang-orang cerdas semua, mereka mengerti teknologi, mereka tahu membuat sistem yang sangat rumit-rumit ini, teman-teman. Jadi mungkin dimasukkan ke sana. Jadi sebenarnya sih apa yang dilakukan oleh Hong Kong ini jauh-jauh lebih bijak daripada yang dilakukan SEC di Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Hong Kong ini jauh lebih siap untuk menerima cryptocurrency. Mungkinkah cryptocurrency bakalan berpindah ke Hong Kong setelah melihat pernyataan seperti ini, teman-teman? Ini menarik untuk kita cermati, karena yang kita tahu untuk saat ini, market itu masih sangat didominasi oleh Amerika Serikat. Para whales, aliran dana itu masih banyak sekali terpengaruh sama Amerika Serikat. Jadi kalau dibilang market itu sudah berpindah ke Hong Kong, itu jawabannya belum. Terbukti ketika market Asia biasanya nggak terlalu bergairah. Sementara kalau di market Eropa, market Amerika itu biasanya market volatile, teman-teman. Naik turunnya itu volatile. Dan juga volume perdagangannya pun cenderung tinggi. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya para whales itu masih cukup aktif berdagang ketika waktu mereka di posisi siang hari di sana. Jadi kalau seperti ini terus ya bukan hal yang tidak mungkin kalau Hong Kong akan menjadi pusatnya cryptocurrency buat kedepannya. Ini adalah langkah yang sangat bijak dari pemerintah Hong Kong. Terus ada Rusia developing special mereka akan bikin yang namanya institusi spesial yang menaungi miners dan juga transfer kripto. Jadi mohon maaf ya guys, ada suara motor berisik. Jadi kita akan lanjut ya. Jadi tadi kalau kita cek daripada pergerakan daripada adopsi atau populasi daripada pengguna kripto di Rusia itu kan nggak terlalu banyak. Nah, ini sebenarnya dari berita mana tadi? Yang ini ya, bagaimana pemerintah Rusia itu sudah mau membuka diri sama cryptocurrency. Ini bakalan terjadi adopsi yang lebih masif lagi di Rusia. Rusia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk yang nomor berapa gitu yang paling banyak di dunia ya. Jadi kalau bayangkan ada separuh aja orang-orang Rusia yang mengadopsi kripto, atau mungkin 20%-nya aja deh, itu bakalan sangat-sangat positif buat dana yang masuk ke market kripto, sehingga kalau mau bikin all time high itu akan lebih gampang, teman-teman.
Tapi ya ini masih berupa rencana, belum belum dieksekusi, teman-teman. Jadi untuk penerapannya sendiri masih butuh untuk melihat seperti apa ke depannya. House Republikan menargetkan untuk meningkatkan limit hutang mereka ke 1,5 triliun atau tetap mempertahankannya pada 31 Maret 2024. Jadi ada isu nih, kalau pemerintah Republikan itu masih bakalan menaikkan atau mempertahankan yang namanya mereka punya limit untuk batasan hutang. Tentunya ini berdampak sama likuidasi yang ada di market. UK ini mungkin akan siap sama regulasi kripto dalam setahun, teman-teman. Ini kata senior minister. Nah, ini bagus sih sebenarnya untuk adopsi kripto. Sekarang newsnya bagus-bagus semua ya, teman-teman. Gimana sih sama pergerakan dari Bitcoin? Bitcoinnya justru terkoreksi nih, teman-teman pada panik ya. Kalau kita perhatikan dari pergerakan dari Bitcoin, sebenarnya ya koreksi terjadi pada Bitcoin buat saat ini. Beberapa kali kita udah wanti-wanti, kita udah berada dalam level jenuh beli. Beberapa teman juga udah ngerti, dan beberapa lagi mungkin masih kayak FOMO. Teman-teman, sekarang posisi Bitcoin memang belakangan itu volatile. Market itu arahnya secara major itu udah kelihatan. Tapi dalam jangka pendek itu sering terjadi manipulasi sama seperti yang terjadi kemarin. Di sini ya, ini adalah manipulasi yang sangat-sangat hebat dari whales, teman-teman. Jadi tanda bearish ini sudah muncul dengan satu candle merah di sini, dengan sebelumnya itu adalah doji, kemudian dia dikasih satu candle hijau bahkan melebihi ukuran daripada candle merah sebelumnya. Kemudian hari ini kita dibanting sekali lagi dengan volume yang cukup tinggi, dengan pergerakan smart money yang semakin turun di market, dan juga posisi RSI yang juga sudah semakin turun. Jadi seperti itulah kondisi dari market kripto. Tapi kalau menurut saya, pergerakan Bitcoin ini masih bakalan tetap dalam trend sideways antara range 30 ribuan lah kira-kira, itu sampai dengan 28 ribuan something. Ya mungkin jelek-jelek turun ke 27.900. Jadi range-nya itu sepertinya masih bakalan di sini, teman-teman. Masih bakalan seperti itu. Kemungkinannya mungkin bisa turun lebih dalam lagi, ya semoga. Kalau saya dikasih turun diskon lagi lebih murah ya sampai 25.000 sampai 26.000, ya it's okay, teman-teman. Ya senang-senang aja. Karena di level tersebut sebenarnya adalah posisi yang sangat ideal untuk Bitcoin mengambil akumulasi lagi, untuk diakumulasi lagi oleh market ya. Setidaknya dia tidak turun di bawah daripada 25.000. Harapannya seperti itu. Karena untuk mempertahankan tren bullish, menurut saya level 25.000 ini wajib untuk dipertahankan. Jadi kan Bitcoin sebelumnya dia udah bikin pola yang namanya inverse head and shoulders nih. Dia udah dikasih tanda bullish, dan sekarang ya tinggal mempertahankan neckline-nya aja. Jika sejelek-jeleknya Bitcoin bakalan koreksi sampai 25.000, itu masih terbilang wajar. Tapi melihat fenomena yang terjadi belakangan, Bitcoin itu agak sulit buat koreksi. Kenapa? Karena sedikit aja dia koreksi, buyers udah pada agresif lagi buat melakukan akumulasi. Tapi ini tergantung juga sama kondisi daripada market ya. Kalau dari time frame daily, sementara posisi koreksi sedang terjadi dan posisi RSI udah mulai turun. Jadi dengan posisi seperti sekarang ini, sepertinya koreksi masih bakalan bisa terjadi setidaknya sampai level 28 ribuan kalau menurut saya untuk jangka pendek. Setelah itu baru kita mungkin bisa lihat lagi Bitcoin ini bakalan lanjut turun lagi atau justru bakalan reversal. Jika kita perhatikan di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin sendiri ini udah bikin yang namanya higher low baru. Ini adalah higher low pertama, higher low kedua. Berarti sekarang harusnya sih siklusnya bakalan seperti ini. Dan dia bikin higher low berikutnya. Untuk 1, 2, 3 koreksi ya, ABC corrective pattern. Jadi kalau at the end dia bisa turun sampai 27.000 atau 28 ribuan itu ya, maka itu adalah sesuatu yang bagus buat akumulasi sebenarnya. Kalau menurut saya itu udah bisa untuk diakumulasi, tapi itu juga nggak jamin kalau itu adalah level bottom di mana tren koreksi
nggak bakalan bisa lebih dalam. Atau ya, jadi kalaupun nanti Bitcoin turun sampai ke 28.000, itu nggak menjamin kalau Bitcoin itu bakalan bertahan di level tersebut dan nggak turun lebih dalam lagi. Tapi di fase-fase itu, buat teman-teman yang mungkin ketinggalan kereta kemarin, yang mungkin takut, wah kalau nunggu terlalu dalam ujung-ujungnya nggak dapat barang. Nah itu udah bisa sih teman-teman buat pikirkan ya, untuk pertimbangkan kalau teman-teman mungkin ada niat buat akumulasi. Tapi ini bukan saran ya teman-teman. Kalau kalau teman-teman melihat posisi-posisi seperti itu didasarkan sebenarnya sama level support, sama level-level di mana dia pernah terjadi akumulasi di level tersebut. Seperti di sini kan dia pernah sideways lama nih. Sideways lama, dan kebetulan di level tersebut juga cukup menarik untuk kita melihat sebagai level support buat Bitcoin. Sementara kalau dengan posisi seperti ini ya koreksi wajar dulu teman-teman. RSI-nya juga udah mendekati level jenuh beli. Mungkin dalam jangka waktu pendek akan sedikit ada mantul-mantul naik sedikit ya mungkin. Kalau kita melihat dari progresnya sekarang ya masih ada yang nahan nih Bitcoin di kisaran 29.100. Tapi ini seller masih cukup agresif buat melakukan penjualan. Teman-teman bisa perhatikan untuk volume perdagangannya masih cukup tinggi. Sementara kalau kita perhatikan ya, ini BTC dominance-nya malah naik teman-teman. Wah ini altcoin semuanya pada terkapar ya. Kalau kita lihat, wah ini minusnya banyak nih teman-teman. 7%, 9%, 9%, 12%. Jadi banyak ya. Bitcoin justru lebih strong dengan posisi seperti sekarang ini ya. Kalau udah dikasih koreksi kayak gini, buat teman-teman yang ketinggalan momen, ini ada CFX, dia udah berada di level support, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan. BNB ini agak strong juga ya, dia baru aja breakdown dari level supportnya, mungkin turun balik ke 30.000 juga bagus. Jadi menurut saya altcoin mungkin lebih bagus buat diakumulasi. Jadi ya buat Bitcoin ya gitu sih buat teman-teman. Kalau teman-teman melihat ada sesuatu yang lain atau kalian punya analisa lain, boleh dong untuk sharing di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa sama-sama belajar ya dari teman-teman juga. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.